Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sekalian teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngomongin karakteristik yang keempat, yaitu karakteristik yang mengapa sebuah bisnis itu bisa hancur. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang pricing. Dimana mungkin teman-teman pernah mendengar yang katanya pricing kaitannya dengan harga. Kita di sini akan membahas kenapa sih sebuah harga itu sangat krusial bagi sebuah bisnis. Yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa sih pricing itu sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa sebuah bisnis itu dalam menentukan harga atau menentukan penjualan itu berapa, itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa yang namanya pricing, pengertiannya dulu. Dimana kalau teman-teman harus tahu, pricing ini adalah sebuah proses. Proses di mana kita menetapkan sebuah harga jual. Harga jual terhadap produk dan servis yang kita berikan. Jadi ketika kita memberikan barang kepada atau menjual barang kepada konsumen, kita harus tahu nih kira-kira harganya yang pas berapa sih. Jangan sampai kita menentukan harga ya udah yang penting kejual tanpa ada harga yang jelas. Nah, karena salah satu penyebab atau problem yang sering terjadi di sebuah bisnis kecil terutama di startup, mereka kayak oke lah kita membuat sebuah harga tapi tanpa ada perhitungan yang jelas. Ketika itu terjadi yang akan mengakibatkan bahwa ada harga, ada barang tapi nanti ternyata nggak nutup. Ketika harganya tidak sesuai terus ternyata sudah terlanjur dijual ke pasaran, itu nanti akan berefek kepada penghasilan kita yang akan nutupin apakah operasional kita akan tertutup atau tidak. Nah, sekarang kita ambil ilustrasi deh yang paling gampang. Kalian memiliki sebuah bisnis. Bisnis kalian adalah bisnis I.O. Pada satu hari kalian mendapatkan permintaan untuk membuat event di Jakarta. Kalian berbasis di Surakarta. Nah, mereka menanyakan berapa harga yang pas untuk event satu hari saja di Jakarta. Misalnya nih, ternyata kalau kalian buat event di Surakarta cuman satu hari, terus istilahnya cuman event kecil, kalian paling dapat biaya atau pendapatan sekitar 1-2 juta. Kalian menetapkan harga sebesar 1-2 juta. Tapi di sini posisinya beda, di Jakarta, tapi cuman satu hari. Kira-kira berapa jumlah yang akan kalian tetapkan kepada klien kalian? Nah, apakah 3 juta cukup? Karena kan gini konsepnya, awalnya saya di Surakarta itu satu hari untuk event satu hari saja 1-2 juta. Berarti cuma kita pindah kota, kisaran 3 juta saja kayaknya cukup deh. Nah, kalau teman-teman berpikir seperti itu, maka teman-teman harus berpikir ulang lagi. Karena apa? Ketika kita membuat event, teman-teman adalah seorang I.O. dan membuat event, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian lakukan sebelum event tersebut terjadi. Nah, di sini kita coba lebih kayak breakdown lagi deh apa saja. Yang pertama, kalian memang melakukan eventnya memang satu hari. Tetapi untuk mendesain event tersebut, kalian membutuhkan hari yang lebih panjang sebelum-sebelumnya. Habis itu kalian juga harus membutuhkan waktu atau berapa hari untuk yang melakukan traveling karena posisi kalian di Surakarta dan eventnya ada di Jakarta. Jika di total yang kalian kerjakan adalah 30 hari. Berbeda kalau misalnya tadi, saya kerja di Surakarta hanya satu hari, ya udah. Pekerjaanku 1-2 juta itu hanya pekerjaan untuk satu hari. Sedangkan untuk event tadi yang ada di Jakarta, dengan kalian harus bekerja lebih lama lagi dalam waktunya 25 hari sebelumnya, 4 hari buat travel, dan untuk melaksanakan event satu hari, sama saja kalian sudah bekerja selama 30 hari atau 1 bulan untuk menyiapkan event tersebut. Jadi apakah wajar 3 juta? Sangat tidak wajar. Nah, di sini kita akan menghitung kira-kira berapa sih harga wajarnya. Gitu. Karena salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pemilik bisnis adalah mereka sama sekali tidak memikirkan semua cost-nya. Jadi cuma mikir, saya mau bikin bisnis produk saya, cuman ya udah produk-produknya cuman sebatas bahan bakunya apa saja, kita jumlahkan, kita kasih profit, jadi. Itulah kesalahan yang sering terjadi seorang pebisnis. Nah, jangan sampai ketika kita menetapkan harga bisnis itu,
Ya udah, yang penting ada harga, barang laku. Tidak seperti itu. Oke, sampai di sini untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Terima kasih.